Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Widya. Nah, di video kali ini saya akan membagikan cara mudah membuat pempek ikan yang sangat lembut dan juga kuah cuko yang sangat enak. Seperti biasa, yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya. Dan nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, langkah pertama kita akan buat kuah cukonya terlebih dahulu. Caranya, siapkan wajan, kemudian masukkan 800 ml air atau setara dengan 4 gelas. Kemudian tambahkan juga dengan 250 gram gula merah. Usahakan menggunakan gula aren ya. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, kita gunakan gula merah biasa aja yang warnanya lebih pekat. Kemudian ini dimasak sampai gulanya larut ya. Oke, setelah larut, gula ini kita saring terlebih dahulu supaya tidak ada ampas-ampas gula yang masih tersisa. Oke, ini sudah disaring. Langkah selanjutnya, air gula yang sudah disaring tadi masukkan lagi ke dalam wajan. Kemudian ini dimasak kembali sampai mendidih ya. Nah, setelah mendidih seperti ini, baru kita tambahkan air asam jawa. Air asam jawa ini terdiri dari 70 gram asam jawa atau kurang lebih 4 sendok makan. Ini yang masih ada bijinya ya. Kemudian saya larutkan dengan sedikit air. Nah, ini air asam jawanya dituang semua ya, kecuali bijinya. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh garam. Untuk garamnya cukup 1 sendok teh saja dulu. Nanti kalau dirasa kurang baru kita bisa menambahkannya lagi, oke. Nah, tambahkan juga bawang putih dan juga cabai rawit yang sudah dihaluskan. Ini terdiri dari 1 genggam cabai rawit. Nah, supaya kuah cukonya lebih enak, lebih mantap, usahakan menggunakan cabai rawit hijau seperti ini ya. Jadi kita nggak perlu lagi menambahkan cabai merah, cukup cabai ini aja. Dan tambahkan juga 6 siung bawang putih. Kemudian ini akan saya haluskan sampai benar-benar halus. Oke, ini bawang putih dan juga cabai rawit yang sudah dihaluskan. Ini dituang semua aja. Kemudian diaduk rata sebentar. Nah, setelah rata baru kita tambahkan kecap manis sebanyak 10 sendok makan atau kurang lebih 100 ml. Nah, setelah itu ini ditunggu sampai mendidih kembali ya. Oke, setelah mendidih, jangan lupa tes rasa terlebih dahulu. Pastikan rasa manis, pedas, dan asamnya itu udah pas. Kalau misalkan masih kurang, kita bisa tambahkan lagi sesuai selera dan juga lidah masing-masing. Kalau menurut saya, ini rasa pedas, manis, dan juga asamnya itu udah pas banget. Cuman masih kurang garam lagi sedikit. Dengan begitu, saya tambahkan lagi garam sebanyak setengah sendok teh supaya rasanya pas. Oke, kalau rasanya sudah pas, baru kita tambahkan ebi atau udang kering yang sudah dihaluskan. Ini terdiri dari 3 sendok makan atau 9 gram ebi yang sudah saya sangrai. Kemudian ebi ini akan saya haluskan. Oke, seperti ini. Kemudian ebi ini nggak dimasukkan semua ya. Saya masukkan setengahnya saja. Nanti setengahnya bisa kita gunakan sebagai taburan di empek-empeknya. Oke, untuk membuat kuah cukonya cukup ini aja. Jadi ini jangan diisi penyedap lagi ya. Ini aja udah enak banget. Kemudian setelah kuah cukonya ini mendidih, ini artinya udah siap disajikan. Nah, selanjutnya ini mau disaring atau nggak disaring sesuai selera masing-masing aja. Nah, kalau saya sendiri kuah cukonya ini sengaja nggak saya saring karena selain teksturnya lebih kental, rasanya juga lebih mantap. Makanya tadi untuk bawang putih dan juga cabai rawitnya sengaja saya haluskan sampai benar-benar halus supaya teksturnya ini nggak terlalu kasar. Oke, seperti ini aja. Ini nggak cabai dan juga bawang putihnya nggak terlalu kelihatan karena sampai benar-benar halus tadi. Nah, kunci dari empek-empek supaya rasanya enak ini ada pada kuah cuko ya.
Kalau kuah cukunya sudah enak seperti ini, mau empek-empek dos atau empek-empek ikan, rasanya itu nggak beda jauh. Jadi kuncinya tetap ada pada kuah cuko. Oke, langkah selanjutnya kita akan buat empek-empek ikannya. Untuk bahannya di sini saya menggunakan ikan gabus karena di daerah saya kan susah mencari ikan tenggiri. Jadi alternatif lainnya kita bisa menggunakan ikan gabus saja. Ini ikan gabusnya beratnya 500 gram. Kemudian kita bersihkan dan ambil dagingnya saja. Nah, setelah dibersihkan, ini beratnya menjadi 250 gram ya. Kemudian ikan ini akan kita haluskan menggunakan blender saja, dan saya tambahkan air es sebanyak 200 ml atau setara dengan 1 gelas. Kemudian air esnya ini dituang secukupnya saja dulu. Oh ya, di sini kita harus menggunakan air es ya supaya adonannya itu tetap dingin dan nanti hasil empek-empeknya bisa lembut. Oh ya, karena di sini saya menggunakan ikan gabus atau ikan air tawar yang pastinya bau ikannya itu lebih menyengat dan juga amis. Jadi untuk menghilangkan bau amisnya kita bisa menambahkan 1/4 sendok teh merica bubuk. Tapi kalau teman-teman menggunakan ikan tenggiri tidak perlu lagi menambahkan merica ya. Kemudian tambahkan merica dalam blenderan ikan dan juga untuk airnya saya tambahkan semua aja, saya tuang semua. Oke, ini ikannya sudah selesai di blender dan hasil ikannya juga sudah benar-benar halus seperti ini. Kemudian ikan ini akan kita pindahkan ke dalam wadah atau baskom yang akan kita gunakan untuk mencampurkan bahan lainnya. Ini ikannya dituang semua aja. Dan satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, karena menggunakan ikan air tawar yang cenderung dagingnya itu susah menyatu dengan bagus. Jadi supaya hasilnya bisa maksimal, kita bisa menambahkan putih telur dari 1 butir telur. Tapi kalau teman-teman menggunakan ikan tenggiri, untuk putih telurnya bisa di skip ya, karena tekstur ikan tenggiri itu udah bagus. Kemudian ini diaduk sampai benar-benar tercampur dengan rata. Jadi kalau mau ngaduk cepat itu nggak masalah, selama belum ada campuran garamnya, diaduk cepat itu tidak apa-apa, boleh-boleh aja. Nah, kalau sudah tercampur dengan rata, baru tambahkan 1,5 sendok teh garam dan juga 1 sendok teh gula pasir. Oh ya, kalau teman-teman biasa menggunakan penyedap, bisa ditambahkan penyedap juga ya. Kemudian ini diaduk rata. Jadi kalau kita sudah menambahkan garam, ini nggak boleh diaduk cepat ya, diaduk pelan saja. Karena kalau kita mengaduk cepat, yang ada nanti malah empek-empeknya bisa jadi karet, susah putus. Kemudian tambahkan 25 sendok makan tepung sagu atau setara dengan 250 gram. Untuk tepung sagunya dituang sedikit demi sedikit saja. Ingat sambil diaduk pelan saja ya, supaya nanti kita bisa menghasilkan empek-empek yang lembut dan juga kenyal. Oh ya, nanti untuk adonan empek-empek ikannya ini memang lembek ya, jadi jangan tergiur untuk membuat adonan kalis, yang ada nanti malah empek-empeknya jadi keras. Nah, dan juga setelah menambahkan tepung sagu, kita tidak boleh lagi menambahkan bahan lainnya. Misalnya kita menambahkan air lagi karena dirasa terlalu banyak tepungnya, itu nggak boleh. Yang ada nanti malah di saat kita merebusnya ya tepungnya itu ada yang nggak mateng. Nah, ini tepung sagunya sudah tercampur semua, tapi untuk tepung sagunya saya sisakan sedikit sebagai baluran tangan nanti saat membentuk adonannya. Ya, langkah selanjutnya untuk membuat empek-empek kapal selamnya, kita perlu menyiapkan 2 butir telur dan juga 1 kuning telur sisa adonan tadi. Kemudian ini diaduk rata sampai tercampur dengan rata. Kalau mau menggunakan 1 telur juga bisa. Kemudian supaya lebih mudah untuk menuangnya, kocokan telur ini akan saya pindahkan ke dalam botol. Oke, seperti ini. Setelah itu kita siapkan juga air mendidih. Jadi nanti setelah empek-empeknya selesai dibentuk, langsung saja dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Untuk membuat bentuk empek-empeknya, kita tinggal baluri tangan menggunakan tepung sagu, kemudian ambil adonan secukupnya saja sesuai selera. Kalau untuk dijadikan ide jualan, lebih baik adonan ini ditimbang ya, supaya nanti ukurannya bisa sama. Tapi kalau untuk cemilan sendiri enggak apa-apa, diambil sembarang saja. Kemudian
dibentuk bulat memanjang seperti ini. Kalau ini namanya empek-empek lenjer. Nah, seperti ini aja. Kalau sudah selesai dibentuk, ini langsung saja dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dilakukan hal yang sama juga seperti tadi, dibentuk bulat memanjang. Nah, sekarang kalau kita mau membuat empek-empek kapal selam, caranya ambil adonan secukupnya, kemudian kita bentuk seperti mangkok sebagai tempat telurnya nanti. Semakin dalam mangkoknya, maka semakin bagus, lebih gampang kita mengisi telurnya. Tapi kalau kita membuat bulatan terlebih dahulu terus dilubangi juga bisa. Nah, kalau sudah berbentuk mangkok seperti ini, baru tambahkan kocokan telur yang sudah dibuat tadi. Ini ditambahkan secukupnya saja, kemudian ditutupi seperti ini aja. Tinggal satukan bagian pinggir adonan. Ini jangan sampai ada telur yang bocor ya. Nah, seperti ini caranya. Memang sedikit susah, tapi kalau mau lebih gampang lagi, kita bisa menggunakan telur yang sudah matang ya. Jadi kalau kita menggunakan telur yang matang seperti ini, ngebentuknya itu gampang dan pastinya tidak ada telur yang bocor karena telurnya sudah matang. Jadi lebih mudah lagi buat kita ngebentuknya. Selanjutnya empek-empek ini direbus sampai mengapung ya. Nah, kalau misalkan ada empek-empek yang menempel di dasar wajan, kita juga bisa mengangkatnya menggunakan sendok supaya tidak ada yang menempel. Nah, kalau sudah mengapung semua, ini didiamkan dulu kurang lebih 10 menit ya, supaya telur yang ada di dalam empek-empek kapal selam bisa matang sempurna. Nah, ini setelah 10 menit, baru empek-empeknya ini bisa kita angkat. Ini dia angkat semua saja. Oke, ini empek-empeknya yang sudah saya angkat dan empek-empek ini sudah dingin juga. Kemudian mau saya tes, ini empek-empeknya sudah dingin, ternyata masih lembut banget, kenyal banget seperti ini. Ini kenyal banget, yang penting cara pembuatannya benar, maka hasilnya akan bagus, tidak keras seperti karet. Bagus seperti ini, kenyal banget. Kemudian langkah selanjutnya, empek-empek ini siap digoreng ya. Cara menggorengnya, siapkan minyak panas, kemudian masukkan empek-empek secukupnya saja. Kemudian ini dimasak sampai berwarna kuning keemasan dan jangan lupa dibalik juga supaya matangnya rata. Oh ya, ciri-ciri empek-empek yang bagus itu saat digoreng tidak lengket di penggorengan atau wajan dan empek-empeknya juga tidak meledak. Yang penting proses pembuatannya itu benar, jadi empek-empeknya itu hasilnya akan bagus, tidak ada empek-empek yang meledak saat digoreng. Nah, ini empek-empeknya sudah berwarna kuning kecoklatan, ini artinya empek-empeknya sudah matang. Kemudian ini angkat semua dan tiriskan terlebih dahulu. Oke, langkah selanjutnya empek-empek yang sudah digoreng siap dipotong-potong ya, sesuai selera saja. Ini untuk satu empek-empek lenjernya saya potong-potong seperti ini. Ini kelihatan banget ya lembutnya, di luarnya garing, dalamnya lembut banget. Nah, ini yang sudah dipotong-potong. Langkah selanjutnya ini tinggal ditambahkan dengan kuah cuko yang sudah kita buat tadi. Ini ditambahkan secukupnya saja. Wah, kelihatan banget, ini seger banget. Kuah cukunya warnanya juga cantik dan sedikit kental, pokoknya mantap banget. Dan kita juga bisa menambahkan potongan timun secukupnya, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini sangat menarik dan pastinya akan membuat orang ngiler kalau ngelihatnya. Pokoknya ini enak banget. Sekarang empek-empek ini akan saya coba dulu. Ini rasanya seger banget, pedas, manis, asamnya itu pas banget. Apalagi empek-empeknya ini
lembut, kenyal, pokoknya oke banget. Oh ya, walaupun saya menggunakan empek-empek ikan gabus, rasanya tetap enak ya, seperti empek-empek Palembang aslinya. Tidak ada bau ikannya, udah amisnya nggak ada, pokoknya ini enak banget. Oh ya, kalau mau dijadikan ide jualan, teman-teman bisa menyajikan seperti ini aja, dan ini juga bisa dijual secara frozen ya. Oke, untuk kali ini sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.